Tidak ada duduk, tasnya disimpan. Thank you, brother. Duduk dengan tegak. Excellent. Istana Bogor standby kembali 102,7. Putri 5 4 3 2. Putri, lihat seperti putra, duduk dengan tegak. Simpan tasnya di sampingnya. Fokus ke depan. Kelas your notebook, please. Thank you. Bismillah. 1 detik pertama, berikan tepuk tangan penuh berkat untuk MTS Syahid Gedung Bojang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar MTS Syahid yang berada di zona Bogor ini. Para dewan guru, ustadz, ustazah yang kami bangga, yang hari ini kami satu frame bersama generasi hebat. Dan jujur teman-teman kelas 7, hari ini banyak yang cemburu dengan MTS Syahid. Banyak mereka yang ingin belajar sama seperti kalian duduk bareng seperti ini, tapi ternyata qadarullah kita digerakkan untuk sama-sama belajar selama 2 jam ke depan. Siap belajar? Ya, suaranya hanya 30%. Siap belajar? Siap, kita mulai. Siap kayak ada tulisan menarik yang akan saya munculkan sebentar lagi di layar sana. Tulisannya adalah, ini dia people, selamat bergabung di alam perjuangan Syahid, dan kalian adalah pejuang-pejuang hebat yang digerakkan oleh Allah. Untuk ini sudah mulai goyang, itu mudah bagi kami untuk mulai untuk menunjuk Anda maju ke depan teman-teman. Kita coba ya. Kalau kemarin kita di Pekanbaru, anak-anak MTS kelas 7 fokus semua ke depan. Karena apa? Karena ada satu segmen ini. Nanti saya akan minta, I choose one of you. Ana akhtaru wahidan minkum. Izin Bapak Ibu Guru. Nanti ada segmen saya akan meminta tak selamanya saya bicara. Karena kiprah santri untuk negeri adalah santri yang nafi' lil ummah. Bermanfaat untuk orang banyak. Tidak menutup kemungkinan nanti generasi kelas 7 hari ini kalian akan berkiprah di luar sana. Dengan cara apa? Ini dia caranya. Bismillah. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Saya akan meminta ada satu di antara you yang duduk hari ini untuk maju ke depan, pegang ini mikrofon dan bicara depan kamera ya. Dan saya minta siapa yang akan maju ke depan hari ini, people? Siap ya? Ini dia orangnya. Bismillah. Yang pertama maju ke depan adalah, pasti semuanya lagi berdoa, ya Allah, jangan sampai saya dipilih, ya Allah, gitu kan? Tegang banget kalian ya. Ada juga yang berdoa, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, ya Allah. Pasti kalian bilang, tidak mungkin Bapak ini mau nyuruh kita untuk bicara. Kan belum perkenalan, belum apa-apa, kok tiba-tiba nyuruh kita untuk tampil. Anda menggunakan satu alat ini. Kenapa anak-anak Al-Azhar Kebayoran takut dengan satu alat ini? Karena alat ini ada titik warna merah ini. Nah, hey MTS Syahid nih, titik warna merah ini. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari kalian ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Makin menunduk, itu yang akan saya pilih. Masya Allah. 2 1. Sebentar ya, Putri, saya temukan orangnya. You brother. You. Tahu gak nak? Di mana-mana, hampir tiap tahun saya datang ke sini. Saya bawa segmen ini. Setiap saya tunjuk zona belakang, pundak itu sebab pasti tengok ke belakang. Padahal lampunya belum nyala. Gitu.
Ustaz, dia bilang, wah Ustaz ngeprank katanya. Udah kayak gini nih cara mau diaman anak saya kelas 7 ya. Tadi kau ramai kali kawan. Sekarang kalian sudah mulai fokus kembali. Siap belajar Putra? Siap. Duduk dengan tegak, siap belajar? Siap. Kita mulai ya Kak ya. Coba kita tes dulu sekarang. Angkat tangan kanan tanpa suara. Sebentar, belum saya. Angkat tangan kanan tapi sambil memegang pulpen Kak. Cepat Kak, tanpa suara. 5. Tanpa suara. Yang bersuara, mudah saya pilih untuk maju ke depan. Excellent. No voice. 4. Excellent people. 3. 2. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya buku tulisnya. Tanpa suara. Luar biasa kalian ya. Good, excellent. Sekarang kompak ya. Tangan kanan pulpen, tangan kiri buku tulisnya. Angkat setinggi-tingginya, brother. Excellent. Tiba-tiba dia ambil gambarnya, keren ini view-nya. Anak-anak soleh semua ini nah. Siap gak ya? Cepet gak ya? Tanpa suara. 5, 4, 3, 2, 1. Turunkan tanpa suara. Excellent. Tanpa suara. Enough kah? Enough. Sebentar nah ya. No voice. Kita coba yang Putri. Putri, uji kekompakanmu. Kalahkan tuh anak-anak Putra. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Pulpennya. Iya, kolam itu pulpen ya. Angkat tangan kanan dengan pulpennya nah. 3, 2, 1. Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya. Excellent. Ambil gambarnya tuh, tim multimedia. Angkat tangan kanan dan tangan kirinya. Sudah selesai kayak gini nih. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa pulpen 2 bangga gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya sore semua. 3, 2, 1. Turunkan kembali. Kalau sudah segmen ini siap belajar hari ini Bible, nanti ada beberapa termin, ada segmen yang kalian harus tulis. Tapi hari ini uji kekompakan kalian untuk menjawab 3 kata ini. Ketika kami tanya, grade 7, are you ready? Jawaban kalian adalah yes sir. Are you ready? Yes. Suaramu low 20%. Are you ready? Yes. Lupakan dulu cerita di rumahmu nah. Sekarang fokus dulu di titik ini. Are you ready? Iya, saya Happy Chandra. Berkali-kali saya di-invite untuk datang ke sini bersama San Mazuki, bersama para dewan guru yang lainnya. Karena kami bangga bertemu dengan generasi Sahid dari tahun ke tahun yang karakternya beda-beda. Pasti kalian bertanya, Pak Happy, maaf, apakah Pak Happy itu pernah di pesantren sama seperti kami? Yes. Saya pernah di pesantren sama seperti kalian. Saya pernah merasakan air pesantren sama seperti kelas 7 Sahid hari ini. Saya pernah duduk di bangku pesantren sama seperti kalian. Saya pernah merasakan bagaimana duduk manis menggunakan peci dan baju putihnya. Karena di bumi Darussalam Gontor hari itu hampir kurang tahun 10 tahun lamanya. Terus berkiprah sampai selesai. Saya MTS sama seperti kau. Saya juga sama seperti kalian pernah duduk di bangku kelas 7. Siapa yang mengira anak Tasikmalaya Selatan yang pernah di pesantren itu, yang orang bilang anak pesantren itu hanya identik dengan kita. You tahu, anak-anak, orang-orang protokoler, ajudan presiden, dia bertanyanya apa? Mas, emang di pesantren diajarin MC mas? Dia bertanya, mas, emang di pesantren itu diajarin skill? Mereka tidak tahu. Maka bersyukurlah kalian di alam Sahid ini. Masuk ke gerbang Sahid berarti you akan berkiprah untuk negeri ini. Pasti kelas 7 bertanya-tanya, Ustadz, Afwan Ustadz, di sana ngapain aja Pak Happy? Sebentar lagi Agustus Naya. Dan you pasti pernah mendengar ada suara di announce dari Golden Room Istana. You pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara.
Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Keluarlah kami dari zona istana, datang untuk produser-produser, protokoler, pertanyaannya sama. Mas, emang di pesantren selain belajar ngaji, emang diajarin skill, Mas? Mereka nggak tahu, Kak. Mereka mengira kita hanya pintar ngaji dan belajar kitab kuning. Padahal kita punya skill. Kiprah santri untuk negeri. Buktikan kepada negeri ini kalau you juga bisa seperti kami, malah lebih dari kami. Keluar dari zona istana, datanglah orang-orang talent. Kami bergabung dengan dunia VO. VO itu artinya voice over, people. Voice over itu mengisi suara di beberapa channel TV nasional dan juga di beberapa produk nasional. You pasti pernah mendengar ada satu tayangan TV One, walaupun kita di sini kan nih, tapi per 15 menit suara itu muncul seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Ini. Hey, kelas 7. Walaupun kalian di sini, tapi setiap 20 menit itu bumper selalu muncul di channel yang satu ini, Bibo. Pasti malam-malam kita nostalgia yuk dengan TV rumah ya. Yuk, saya kasih waktu nostalgia dengan TV rumah, tapi jangan lama-lama. Sebentar aja. Pasti kalian malam-malam pernah melihat satu tayangan eksklusif sebelum belajar dulu, sebelum masuk sahid. Ada eksklusif, ini acaranya. Dan kalian pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya? Sebentar atau nafas dulu saya. Pasti pernah mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar nasional. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Hey, MT Sahid, itu namanya voice over. Namanya apa? Hei, anak santri harus tahu, jangan kalah dengan anak-anak SMK multimedia di luar sana. Itu namanya voice over. Namanya apa? Kalau sudah ke Trans TV, pasti ke sebelahnya Putri. Ada channel apa? Di Trans 7 pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah dulu, nah ya. Ibumu menyiapkan sarapan pagi. Tiba-tiba di Trans 7 ada tayangan eksklusif. Dan you pasti pernah mendengar ada satu channel yang satu ini, betul? Dan kalian pasti pernah kita ngisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha. Kenapa heboh, mulai heboh. Mau dengar suaranya? Suaranya masih ramai nih. Di Putri masih ada yang ngobrol nih. Mau dengar suaranya? Kalian pasti pernah mendengar ada suara ini di Antv, ada suara santri menjadi daber. Ini suaranya gitu. Ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Pernah dengar suara itu? Mau dilanjutin suaranya? Saudara Marzuki, ini kayak ngasuh anak hari ini nih, resep ya. You pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Siapa bilang kalau santri hanya bisa ngaji? Siapa bilang kalau santri hanya identik dengan kitab kuning? Santri bisa jadi MC, bisa jadi voice over, bisa jadi dubber, bisa menjadi profesional seperti kalian nanti. Tunjukkan kepada negeri bahwa MT Sahid pun bisa berkiprah untuk Nusantara. Tepuk tangan dong buat MT Sahid hari ini ya. Kita mulai. Sip. Yang pertama bicara
adalah, ini dia orangnya. Dua mikrofon masih on ya, Ustaz ya? Tes satu dua. Oke. Yang pertama bicara. Angkat mikrofonnya, Fizi. Nanti orang tuamu bisa melihat ya. Oke. Sekarang perkenalan, tapi saya kawal di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Hafizia Suarahadi. Hafiz, lihat ke kamera. Namanya siapa? Hafizia Suarahadi. Dari mana? Tangerang, Cilegon. Dari Tangerang. Dari Tangerang, nggak jauh kali kawan ya. Dan kau di sini dulunya di sekolahnya di mana, Nak? Muhammadiyah juga. Oke. Sekarang udah di kelas 7. Oke, siap Kak ya? Yuk perkenalan dengan cara seperti ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ya, pakai nama Hafiz, itu nama saya ya. 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri dari Tangerang. Excellent, keren banget loh Kak, kelas 7. Pasti kalian bilang, Pak Happy Chandra, saya juga bisa Pak. Sok maju ke depan. Kemarin di Pekanbaru, anak kelas 7 maju ke depan. Assalamualaikum, saya Pekanbaru dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Kenapa? Karena dia gugup. Dia mah nggak gugup, tenang tuh. Nih, tenang. Oke. Nanti izin ya Bapak Ibu Guru. Ini yang nggak Ana sampaikan ketika acara MPLS atau Matsama di Sahid sebelumnya. Tapi saya sampaikan tahun ini. Ini penting banget ternyata buat mereka. Angkat lagi mikrofonnya. Closing nah. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Hafiz. Sampai jumpa. Masya Allah. Cocok dari reporter nih ya. Dibaca nah, Hafizi dibaca narasinya Hafizi. Yang muncul di layar. Dibaca nah. Yes. Setiap karakter santri baru itu unik. Ulangi nah. Setiap karakter santri baru itu unik. Sekali lagi. Setiap karakter santri baru itu unik. Lihat ke depan. Setiap karakter santri baru itu unik. Katakan lagi. Setiap karakter santri baru itu unik. Oke. Saya suka dia udah mulai bicara. Nah, you adalah orang ke-165 setelah Pekanbaru yang tampil ke depan, anak kelas 7 di program MPLS dan Matsama, dan dia adalah orangnya. Saya berikan sertifikat untuk Kakak Hafiz ya. Thank you brother. Kita cari lagi talentnya. Harus belajar bicara nih kelas 7 nih ya. Thank you. Kita kembali ke layar. 2 tahun yang lalu karakternya pasti berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Kita buktikan sama-sama ya. Mana karakter terbaik? Di kelas 7 tahun 2024 akan melihat satu gambar ini. Bahwa setiap santri baru, setiap kelas 7 itu tajam pada bidangnya masing-masing. Santri putra, ditebak ini gambar apa ya? 3, 2, 1. Gambar apa? Silet ini nak punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah tajam. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Adakah yang nebang pohon dengan silet sampai lebaran tahun depan gak bakal selesai urusannya? Betul? Kita coba yang Putri. Putri, pas nih layarnya ada 2. Ada gambar berikutnya Putri, uji kekompakanmu Putri. Ini gambar apa? 3, 2, 1. Gambar apa? Excellent. Kapak ini nah sama dengan silet, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini 1 kali hempasan pohon bisa tumbang. Betul? Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Saya waktu di pesantren dulu kalau melanggar, saya belum pernah dibotak pakai kapak. Berarti ada kelebihan dan ada. Kalian pun sama. Duduknya hari ini di acara Matsama ini itu karaktermu beda-beda. Bagaimana caranya untuk memahami Pak Happy karakter saya di mana? Kita lihat hari ini. Anak-anak jurusan komunikasi UI, mereka kumpul hampir 2 jam hanya untuk belajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat tangan selama 2 jam. Fokus banget. Tahun lalu di sini juga sama. Saya masih ingat di halaman sana juga sama. Anak-anak Sahid fokus banget di situ. Kita buktikan kelas 7 hari ini. Siap ya?
Dalam hitungan 3 mundur, tak perlu kalian ke kampus UI. Cukup di sini, tapi fokus. Angkat kedua tangannya, jangan sampai gagal di segmen ini. Sebentar sayang, sudah rindu nih tangan-tangan hebat di tempat ini ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini generasi kelas 7 yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Hei putra, yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Putri juga sama. Tim multimedia ambil gambarnya. Yang mengangkat tangan hari ini adalah generasi hebat yang luar biasa akan menyapa langit, people. Yang ketika saya mengatakan buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Sama nih dengan tahun-tahun sebelumnya, banyak yang gak fokus. Siap Kak ya? Siap Kak? Mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Bapak Ibu guru menyaksikan loh. Nah, ada di antara kalian yang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian banyak yang gak fokus. Ada juga yang fokus betul-betul. Nah, sekarang ya, kalian salah, maju ke depan. Siap ya. Caranya bagaimana? Posisikan tangannya seperti kakak-kakak UI di sana, lihat Kak. Hampir 3.000 anak-anak UI kumpul. Latihannya apa? Applause hipnotik. Mereka latihan tepuk tangan di situ selama 2 jam. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Kalian cukup di sini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan like these people. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan sama Syahid adalah 1 kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. 20%. Selamat pagi. Amazing. Pakar bahasa tubuh dari California. Namanya adalah Alan Barbara. Dia mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah. Selamat pagi. Luar biasa. Berasa konser saya hari ini. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Nah, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Ingat nak, salah. Kau maju ke depan ya. Jangan sampai yang lain diam, you tepuk tangan sendiri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Bapak Ibu guru kalau lihat dari depan, anak-anak Anda lagi fokus melototin saya hari ini ya. Selamat pagi. Nah, selamat malam, jangan ada yang tepuk tangan. Siap? Selamat pagi. Selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat malam nggak ada tepuk tangan. Selamat pagi, selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Udah mulai fokus. Selamat siang. Kalian takut salah kan? Selamat pagi, selamat siang. Bapak Ibu guru semua melototin saya hari ini. Anak-anak fokus, ya Allah kapan malamnya ini ya. Selamat pagi. Salah, maju ke depan. Izin Bapak Ibu guru, ini namanya hypnoteaching, ice breaking for hypnoteaching. Selamat pagi, selamat siang. Semuanya fokus, tidak ada lagi yang mengheningkan cipta. Semuanya ke depan semua. Selamat siang, selamat pagi. Pasti kalian menunggu malamnya dari tadi, betul? Yuk fokus banget. Selamat pagi, selamat malam.
Saling tuduh. Dia depan nih Pak, samping saya Pak. Padahal dia sendiri tangannya hampir nempel. Dan dia bilang nggak jadi gua gitu ya. Cukup Kak, fokus kembali. Nanti saya akan tunjuk ya, udah tercapture nih Kak. Siapa tadi yang keliru? 5, 4, 3, 2, duduk dekat-dekat. Alhamdulillah. Pasti dia bilang, wah kayaknya saya yang bicara. Nah, kasihkan ke belakangnya. Tenang aja, pegang Kak, pegang. Thank you. Pegang, oke. Kalau udah ke belakang, yang akan deg-degan adalah yang di belakangnya. Yang di belakangnya, aduh jangan sampai saya, ya Allah, gitu ya. Kasihkan ke sampingnya. Sampingnya. Enough. Thank you. Tenang nak, tenang. Dia lagi bocah kursi. Sampingnya. Ke belakang. Pegang mikrofonnya. Seperti ini. Dekatkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Aku assalamualaikum ke waalaikumsalam. Assalamualaikum. Excellent. Namanya siapa? Dari mana nak? Excellent. Saya suka ketika kau sudah menjawab setiap pertanyaan. Silakan dibaca. Thank you. Menurutmu, Pak Happy, saya punya orang dan cocok dia bicara. Siapa nak? Tunjuk. Bosan, pelan-pelan banget dia. Hei, siapa Kak? Pegang mikrofonnya. Pegang. Dibaca Kak. Yang paling bawah. Excellent. Dipegang mikrofonnya nak ya. Ketika dimunculkan gambar ini, semua buktikan cintamu untuk pesona hijrah di bulan Muharram ini. Sebelum kalian masuk ke sahid lebih dalam, kalian harus paham. Ternyata sekarang itu tanggal berapa nah? 13 apa? Juli tahun berapa? Pinter kalian. Sekarang bulan hijriyahnya tanggal berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah. Ada yang tahu? Angkat tangan. Maju ke depan. Kalau berani, Putri, yuk. Sini. Kenapa? Ada yang mau coba? Oh, ada yang mau coba. Set, mikrofonnya set, mikrofonnya. 24. 13. Dekatkan mikrofonnya. Namanya siapa? Keren namanya Afkar. Dan sekarang tanggal berapa hijriyah dan tahun berapa? 6 Muharram 1444 kita coba betul apa tidak, lihat ke layar Kak. Hari ini adalah tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Sebentar Afkar, hadiahnya belum saya kasihkan. Nah, kita coba ya Afkar membuka pikirannya sesuai dengan namanya. Bulan-bulan Masehi pasti dia hafal, betul kan? Bulan Masehi nggak hafal? Januari, Februari nggak hafal? Oh, hafal. Lucu Afkar nih. Lihat kamera Afkar. Bulan Masehi yang pertama apa? Januari. Oke, keren. Sekarang pertanyaannya Afkar, bulan-bulan dalam Islam, bulan-bulan Hijriah. Ada yang bisa?
Ada bisa bantu Afkar nggak? Afkar hafal nggak? Asyuhur al-Arabiyah. Yang di belakang tuh. Sini saya. Sini. Putri nggak ada yang berani maju nih Putri nih. Putri semuanya mengheningkan cipta. Sini Kak. Aktif juga nih di sini dia. Luar biasa. Sini Kak. Kemarin di Pekanbaru, di Muara Bungo Jambi, kagak ada yang berani. Sini Kak, sini. Pegang nggak mikrofonnya? Yuk di sini Kak. Yuk di sini. Lihat ke depan. Kita mulai. Yuk katakan bulan-bulan dalam Islam. Muharram. Sebentar. Judulnya bulan-bulan dalam Islam. Saya katakan Bulan-bulan dalam Islam. Oke, yang pertama adalah apa nak? Muharram. Terus yang kedua Safar. Berikutnya Berikutnya and then terus Masya Allah. Cocok nih jadi santri sahid. Allah karim. Ana mohon kerjasama dong Ustadz Marzuki izin Ustadz. Ana pengen banget ngasih sertifikat. Ustadz jarang loh, anak MTS aja jarang loh Kak yang maju ke depan menghafalkan bulan-bulan Hijriah. Banyak yang lupa-lupa ingat, ternyata yang di keep-nya sekarang mana MTS Sahid. Tepuk tangan dong buat yang maju ke depan hari ini. Izin Ustadz. Good, silakan diambil sertifikatnya Kak. Oke, yang pertama yang menghafalkan nama-nama bulan. Berikutnya saya Afkar. Oke, jazakallah khair Ustaz, hatur nuhun. Silakan kembali ke tempat. Excellent. Thank you brother. Sayang atuh, saat orang-orang di sana lagi gema Muharram, di Sahih juga harus merasakan suasana itu. Siap gak ya? Berikutnya. Ada tulisan menarik di sini. Kenapa saya minta maju ke depan? Karena hampir 3 tahun berkali-kali saya ke sini, jarang saya temukan anak-anak yang ternyata dia pintar tapi nggak bisa bicara. Dia selama ini dia cerdas di kelasnya tapi nggak bisa bicara. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. You masuk ke Sahid, you biar berkarakter. You masuk ke Sahid, biar berkarakter. Tadi yang maju-maju ke depan, dia menunjukkan karakternya. Saya bisa Pak Ebe. Saya bisa tampil depan banyak orang. That one, karakter. Karena hari ini kita akan buktikan. Sebelum saya menuju ke segmen berikutnya, biasanya yang maju-maju ke depan itu segmennya segmen simulasi dan pasti di akhir. Kenapa temanya kiprah santri untuk negeri? Saya penasaran nih Kak, dengan generasi tahun ini. Jangan sampai kalian hanya pintar hanya untuk akademik saja, tapi sebenarnya kalian punya skill. Siap gak ya? Ada nggak di antara kalian, Pak Happy, saya itu suka jadi pembawa acara, jadi MC, ada nggak? Ada nggak yang mau coba maju ke depan? Putri ada yang mau coba maju ke depan? Sertifikatnya nggak ada yang buat Putri nih sama sekali nih. Anak hitung sampai 5 ya. Kalau enggak saya kasihkan ke Putra. 1. Mana Kak? Yuk, saya maju ke depan. Maju ke depan Kak. Excellent, good. Yuk, Sahid hari ini harus berani bicara. Yang kedua, excellent, maju ke depan Kak. Gitu dong. Yuk, sini. Oh, aktif juga nih. Putri, yuk, tinggal sini maju ke depan. Cukup sini Kak. Mana tadi yang sudah dapat sertifikat? Afkar dan siapa? Siapa namamu Kak? Namanya belum terkip tadi. Fahri. Ya, maju ke depan brother. Sertifikatnya simpan dulu. Ya, Afkar juga sama. Jujur Ustaz, ini anak yang kedua nih yang belakang nih suaranya. Kita bicara skill, kiprah itu identik dengan skill. Anak kelas 7 saatnya tunjukkan skillnya hari ini. Siap gak? Pernah jadi MC nggak? Belum pernah jadi MC, belum pernah jadi MC, belum pernah. Kita coba Kak. Yuk. Lihat Kak narasinya Kak. Sekarang yuk jadi MC Kak. Ini narasinya. Silakan dibaca. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membantu kami sebagai pembantu acara hari mengucapkan selamat datang dalam Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka, Jakarta. Mohon berkenan untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Angkatan Negara akan Nih, kelas 7 nih, cocok dia jadi MC. Nanti nggak perlu cari yang lain. Siapa namanya Kak tadi? Faiha dari mana? Pernah jadi MC nggak, Nak? MC dangdutan apa MC apa? MC apa, Nak? Tuh, cocok dia, Ustaz. Nih, MC perpisahan kata yang pernah. Kita coba kakak yang terakhir. Good. Di sini, Kak. Mendekat aja, Kak. Silakan dibaca. Dibaca, Nak? Kenapa? Oh, nggak bisa bahasa Inggris ya? Saya bantuin. The power of body language. Oke, sini Nak, bantuin sini Kak. Bantuin Putri. Sebelum segmen berikutnya, kasihkan mikrofonnya. Dibaca. Body language. Dibaca. Oke, thank you. Siap ya Kak ya? Nah, yang dua orang sini ke depan Kak. Sini Nak. Ini nggak Anda sampaikan di Matsama tahun lalu. Ternyata ini penting. Siap Kak? Perhatikan baik-baik. Dua kakak ini adalah yang akan mempraktekkan apa yang akan kakak-kakak Putri baca. Ketika dia bilang menyimpan tangan di saku, simpanlah kau di dalam saku. Oke? Turunkan dulu tangannya. Kita mulai Kak ya. Siap Kak? Jangan kalah dengan orang-orang di luar sana. Anak MTS Sahid pun bisa. Dibaca bergantian. Dimulai dari kakak ini. Yang keras suaranya Nak ya. Silakan Kak. Hindari saat bicara. Yang pertama, ini dia. Menyimpan tangan di saku. Do it. Nanti kakak-kakak kelas 7 ini ketika masuk ke Sahid pasti akan presentasi depan gurunya. Pasti akan bicara depan gurunya, presentasi di kelas. Nah, jangan sekali-kali anak Sahid presentasi tapi sambil menyimpan tangan di saku. Jangan sekali-kali antum bicara depan ustadz, depan ustadzah, depan bapak ibu guru tapi menyimpan tangan di saku. Itu menunjukkan dia bicaranya tidak elok dan tidak sopan. Yang kedua, kasihkan mikrofon ke sampingnya. Nah, berikutnya silakan dibaca. Kasih mikrofon ke sampingnya. Dibaca. Lengan disedekapkan afkar. Kayak gimana? Like that. Good. Oke. Paham. Aduh, kelas 7 tuh ini yang banyak gaya ya. Kelas 7 MTS Sahid. Tidak ada. Buktikan kepada negeri kalau santri Sahid pun bisa bicara dengan elegan, adabul kalam, berkarakter. Tidak ada yang bicara kayak gini kan. Lunan silakan. Berikutnya, silakan. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Gak ada lagi anak Sahid presentasi depan guru. Penting loh Kak. Kelas 89 belum dapat materi ini loh Nak. You sebelum masuk ke Sahid lebih dalam udah tahu tentang kode etik saat bicara. Kiprah santri untuk negeri udah tahu udah cara berkomunikasi. Berikutnya, silakan Kak dibaca. Kasihkan ke sampingnya. Oke gitu. Afkar pernah lihat gak ada orang yang tampil memainkan tangan tidak wajar kayak gitu ya? Oke, ada yang lain? Oh, kayak gini di hidung-hidung gitu. Garuk-garuk. Betul Kak. 80% anak putra kalau bicara dan dia gugup tangannya kemana-mana. Putri itu juga sama. Biasanya ke kerudung, dilipat-lipat, maju mundur. Berarti dia nervous bicaranya. Terakhir, ini dia. Silakan dibaca, kasihkan ke sampingnya. Angkat lagi suaranya.
No gravity. Kasihkan ke sampingnya diulangi. No gravity. No gravity. Tahu nggak? Fahri tahu? Enggak. Afkar tahu? Enggak. Putri sini. Putri sini baca. Kalian kan yang baca gravity. Tahu gravity? Nih, ilmu baru buat kalian MTS. Nanti kalian akan presentasi. Tidak ada MTS Syahid yang ketika dia bicara banyak gravitnya. Gravitnya kayak gimana? Ini contohnya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya itu namanya gravit. MTS Syahid namanya apa? Say together, namanya apa? Gravit. Katakan sama-sama apa? Katakan sama-sama apa? Gravit. Gravit ini virus dalam zona bicara. Amazing, I like it. Tepuk tangan dong buat kakak-kakak. You 1, 2 silakan untuk kembali ke tempat. Dan 3 putih standby di sini. Terima kasih. Saya minta ada ibu guru, ustazah kita untuk menuju ke depan. Mohon izin ustazah untuk memberikan reward kepada 3 putri. Kami appreciate banget bagi kawan kita yang tampil ke depan dan mulai bicara, membacakan narasi kepada yang pertama. Karena untuk bicara seperti ini butuh talent yang luar biasa. Oke, thank you. Silakan diambil gambar dulu Bunda. 3, 4, 5. Thank you, brother. Putri juga sama. Dalam hitungan 5 mundur. 4, 3, 2, duduk dengan tegak. 1. Thank you. Lihat tulisan ini. Bisakah kalian menebak bahwa di saat pandemi COVID-19 ada acara sama seperti ini. Ada acara MPLS, tapi tempatnya berbeda hari itu. Kami diberi tugas oleh protokoler kenegaraan untuk terbang ke satu titik negara. Di sini tempatnya. Ada yang tahu kira-kira bendera mana ini? Ada yang tahu? Apakah? Oh, ada yang bilang Zimbabwe. Ada yang tahu lagi yang mana? Apakah? Apa? Jangan kau bilang ini adalah bendera Ciampea, brother. Apa? Brazil. Ada yang bilang Brazil. Tidak ada yang tahu lagi. Ada yang menebak lagi sebelum ke Putri? Putri, ada yang tahu nggak ini bendera mana Putri? Brazil. Oke. Hey, Matsama 2024. Ada yang bilang Brazil, ada yang bilang Zimbabwe, ada yang bilang Norwegia, ada yang bilang lagi negara apalah itu kan? Tapi sebenarnya ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Namanya aja berbeda, Kak. Orang Solomon mereka mengatakan, Pak Chandra, di saat acara seperti ini silakan masuk ke aula kami. Kalian mau tahu anak-anak kelas 7 versi Solomon? Ini anak-anaknya. Kalian kalau lihat, Kak, ini anak-anak Solomon. Mereka ingin belajar sama seperti kalian dalam training motivasi ini. Kalian lihat di belakangnya itu ada orang tuanya dan ada juga gurunya. Pakaiannya tak seindah di MTS Syahid hari ini. Kalian tahu itu kelasnya mana Pak Happy? Itu belakang kelasnya, nak. Kelasnya tidak enak dipandang mata. Baru saya bicara sebentar, orang Solomon bilang apa? Mr. Chandra, COVID-19 that easy for us. COVID-19 itu mudah bagi kami.
Kami terpuruk dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Ternyata bukan gara-gara COVID-19, tapi gara-gara apa? Gara-gara ada sebuah pohon besar di tempat ini. Kalian lihat deh nak, andaikan di area Lewiliang, Bogor, ada pohon sebesar ini, mungkin itu biasa. Tapi di Solomon, ini pohon sumber penyakit, tumbuh sudah lama di zona Solomon, menjadi wabah bagi warga Solomon. Anak-anak kelas 7 seperti kalian nggak bisa belajar dengan sempurna. Mereka mengatakan, Mr. Chandra, kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya, sampai dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Pertengahan Ramadan saya masih ingat, kami ditahan untuk tidak pulang di Solomon, habis sholat tarawih, yang muslimnya hanya 3%. Anak kelas 7, 97%-nya adalah non